Jadi intinya adalah ke poinnya. Kalau itu masalah sakit itu ke poinnya sakit. Tetapi kalau memang untuk global ya silakan dengan astagfirullah. Silakan boleh global atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kita kan sering disuruh untuk selalu beristighfar ya Pak Ustadz, memohon ampun gitu. Apakah istighfar atau mohon ampun itu bisa menghapus dosa Pak Ustadz? Mohon pencerahan ya Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Istighfar dengan mengucap astagfirullah, yaitu mohon ampun. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, ampuni dosaku ya Allah. Sebenarnya insya Allah yang saya amati, jadi saya amati beberapa orang, bukan beberapa orang, banyak orang yang memang saya ajak untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala itu alhamdulillah sangat banyak yang dikabulkan. Khususnya berhubungan dengan penyakitnya. Loh, apa hubungannya? Ya, orang yang kena penyakit umpamanya skizofrenia, umpamanya ya, skizo itu ada yang ngomong di kejiwaan, ya, ngomong di otak istilahnya, dan dia dengar orang itu ngomongnya, kita ambil satu umpamanya disuruh bunuh diri di sini, ya, disuruh bunuh diri. Nah, kalau orang suruh bunuh diri, kalau dia berobat ke yang orang-orang pandai, saya nggak bilang orang pinter, kalau orang pinter kan dukun, orang pandai istilahnya. Itu kan dikasih obat penenang nih. Oke, ya betul. Kalau saya tetap saya cari berapa bulan ada suara, berapa tahun ada suara, dia akan bercerita, bercerita bahwa saya sudah 5 tahun umpamanya, ya. Kemudian di titik 5 tahun itu saya pasti akan mengarahkan sebelum ada suara suruh bunuh diri. Ibu ada masalah apa, barangkali dengan suami, barangkali di pekerjaan, seperti itu. Nah, biasanya langsung ingat. Oh, saya ingat kayaknya dengan suami umpamanya, mama ya. Ada masalah apa, umpamanya salah satu bunuh diri di sini, ini umpama, ini hanya umpama ya. Tapi ini ada cerita emang bener, tapi ini saya bilang umpama aja. Umpama si ibu ini berceritanya karena ceritanya ini memang berhubungan dengan tadi sakitnya. Ceritanya ini begini, apa begini Ustadz? Saya umpamanya dicerai dengan suami saya yang saya tidak tahu apa-apa. Nggak tahu salah apa. Salah apa itu nggak tahu. Akhirnya kan mikir si ibu itu, salah saya apa, salah saya apa. Terus akhirnya karena umpamanya ibu itu dengan si suami itu sudah sekian belas tahun atau berapa puluh tahun umpamanya, itu sudah punya anak. Kemudian si ibu itu hanya punya pikiran, kenapa saya dicerai, kan kenapa saya dicerai masih begitu. Kemudian ada pikiran, berarti hidup saya nggak manfaat ya. Nah, berarti hidup saya nggak manfaat. Nah, pada saat si ibu ini merasa hidupnya tidak manfaat, ya masuklah Dajjal. Langsung di organ di dalam kepalanya itu, entah tempat berpikirnya di sini atau saraf-sarafnya di situ. Itu masuklah Dajjal, jin dan sebagainya. Yang masuk karena apa? Karena cara berpikirnya yang tidak baik, yaitu suudzon terhadap diri sendiri. Penyebabnya siapa? Ya suaminya itu tadi sebenarnya. Nah, suaminya itu menjadi ujian bagi ibunya. Tetapi orang kan nggak tahu bahwa suami atau istri itu menjadi ujian pasangannya, kan nggak tahu. Banyak yang nggak tahu lah. Nah,
Di sini muncullah suara, karena dia sudah merasa hidupnya nggak berguna, jadi akhirnya Dajjal itu membaca otaknya si ibu tadi, membaca kalau dia merasa tidak berguna, ya ucapan Dajjal bunuh diri. Dilanjutkan otomatis, itu. ya. Dan itu hampir semua pasien saya yang kasus bunuh diri ya seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya beliau-beliau yang sakit ini masuk ke ranah ayat Quran. Ayat yang mana? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya, dan apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi, pada saat seseorang tadi terkena penyakit skizo, ada yang suruh ngomong bunuh diri di sini, ada yang ngomong disuruh bunuh diri. Itu sebenarnya dari perilakunya dia sendiri. Nah, yang mana? Apapun musibah ya. Apapun musibah, kalau lihat dari ayat ini ya memang dari dosa, otomatis dari dosa. Orang Islam itu harusnya iman kepada ayat ini, bukan selak, bukan tidak mau, tidak mau mengakui. Nah, kalau tidak mau mengakui ya nggak apa-apa sih. Paling nanti dia tetap dicatat oleh Allah Ta'ala kafir tentang ayat itu. Pasti gitu. Karena dia tidak menerima ayat tersebut. Nah, kalau itu insya Allah saya diizinkan oleh Allah Ta'ala paham bahwa ini sakitnya dari kesalahan dan dosa-dosanya, ya itu ketemu dosa yang mana, putus asa. Nah, di titik itulah saya anjurkan bagi ibu tadi untuk, Bu, nanti jangan merasa putus asa, tidak boleh seperti itu. Mau nggak? Beliau jawab mau. Itu kan ikrar sebenarnya. Beliau jawab mau. Kemudian mau nggak nanti mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika dulu ibu pernah putus asa berhari, berbulan. Saya ajak untuk jangan putus asa lagi, mau? Insya Allah mau. Mohon ampunan kepada Allah Ta'ala, mau. Dah, habis gitu biasa saya bantu doa. Doanya untuk sakitnya apa ya? Saya bantu doa, ya Allah, jika ibu ini dulu putus asa, saya tetap mendoakan beliau. Karena memang seperti itu caranya. Karena dari ayat inilah sehingga kita di dalam menyelesaikan masalah sakit itu harus didoakan agar dosa-dosanya diampuni. Saya doain kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jika ibu ini dia dulu putus asa berbulan-bulan karena masalah ini, aku mohon ampuni. Nah, itu satu, saya mendoakan agar diampuni. Yang kedua, didoakan lagi, ya Allah, jika ibu ini memohon ampun kepadamu tentang putus asanya yang dahulu berbulan-bulan atau berapa tahun, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni. Ya. Dan setelah itu aku mohon kepadamu, ya Allah, jika beliau berdoa dengan istiqomah, ampuni dosa-dosanya dan lepaskan penyakitnya. Amin, selesai. Kan gitu. Nah, pada saat ibu itu nanti di rumah itu pulang, dia akan berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Biasanya 1 bulan saya suruh untuk ketemu lagi. Saya tanyain, gimana ya Bu hasil dari mohon ampun? Dan banyak menjawab, alhamdulillah hampir 100%, alhamdulillah suaranya hilang, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, berarti dalam memohon ampun ibu tersebut kepada Allah Ta'ala, insya Allah dikabulkan. Nah, di titik itulah sebenarnya secara harfiah saya sangat sering mengalami dengan pasien saya yang saya ajarkan untuk memohon ampun. Yang sakit tumor, ya alhamdulillah diberi kesembuhan. Yang sakit kanker, asal kankernya jangan dengan orang tua ya, karena kalau dengan orang tua itu agak sulit sebenarnya. Kalau dengan pasangan, ya, alhamdulillah banyak yang dikabulkan. Kemudian yang macam-macam, skizofrenia, TBC dan sebagainya, alhamdulillah banyak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, beliau-beliau ini sebenarnya yang saya ajarkan adalah memohon ampun, tetapi ke poinnya. Ini yang membedakan. Dia memohon ampun sebelumnya itu masih tetap sakit karena nggak tahu salahnya apa. Di mana? Iya, betul. Istilahnya seperti itu. Jadi sama seperti umpamanya
Kalau umpamanya bagaimana caranya mobil ini bisa jalan gitu. Kalau hanya cuma masuk, nutup pintu, bisa loh kok nggak jalan-jalan, nggak taunya kuncinya nggak dimasukin, lah kan gitu. Nah ini lebih fokus lagi. Setelah kunci dimasukin, dia diem kok nggak jalan, lah diputer kuncinya. Bunyi mesinnya kok nggak jalan, pakai prosneleng, lah kan begitu ya. Nggak jalan, bensinnya habis. Faktor X kalau itu. Kok nggak jalan, nggak taunya mobil yang dinaiki sebenarnya udah jalan, yang nggak jalan mobil sebelah. Jadi intinya, jadi intinya adalah ke poinnya. Kalau itu masalah sakit itu ke poinnya sakit. Tetapi kalau memang untuk global ya silakan dengan astagfirullah, silakan boleh global atau astagfirullah ya Allah, jika aku selalu melanggar perintah-perintahmu yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sejak akhir balikku hingga saat ini, aku mohon ampuni dosa-dosaku. Astagfirullah, 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 boleh silakan. Nah intinya harus ke poinnya kalau itu sakit. Dan kalau saya yakin bahwa kalau kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun dan juga mau memperbaiki, sama seperti apa yang ada dalam Quran, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Pasti masuk, Allah akan menerima taubat. Illal ladzina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, melakukan perbaikan. Nah, orang yang sakit dia harus menjalani ayat ini. Baru nanti dijawab oleh Allah Ta'ala, faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Selesai. Berarti memang kita harus menerapkan ayat Quran, bukan menghandai-handai, bukan mengira. Enggak, Allah sudah menulis dalam Quran, jadi kita lakukan. Dan menurut saya, alhamdulillah saya sudah banyak sekali mengamati dari pasien, orang yang mohon ampun dengan tulus, kemudian dia juga berubah, kemudian dia juga melakukan kebenaran-kebenaran. Insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Pak Ustadz, apakah memang sakit itu salah satu gambaran daripada dosa yang dilakukan seseorang itu, Pak Ustadz? Insya Allah. Oke. Insya Karena Allah. kan musibah-musibah itu banyak juga. Banyak. Selain sakit kan masih banyak yang Kesandung lain. itu, ya. Itu juga ya Pak Iya. Ustadz. Misalnya kalau kegagalan dalam usaha, itu kan musibah ya Pak Ustadz ya? Ya. Bisa disebabkan juga karena kesalahan dan dosa. Bisa. Ya. Oh, Bisa. iya, iya. Tapi tidak, kalau saya tidak melihat dari gagalnya usaha dulu loh ya. Iya. Saya akan merunut ke belakang karena Allah itu tetap akan mengikuti. Allah itu akan mengikuti, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah pasti akan mengikuti ayat ini. Seberapa jauh, seberapa besar seseorang berusaha gitu Pak Ustadz? Ya enggak. Oh, enggak. Ya banyak orang berusaha juga Enggak juga gitu ya. biasa-biasa aja Iya, gitu. iya, iya. Jadi enggak juga seperti itu. Yang diikuti seperti apa itu Pak Ustadz? Sebenarnya kalau saya sebenarnya adalah ngikutin perintah Allah yang ada dalam Quran. Umpamanya dalam rizki, wa fis samai rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Bagaimana caranya mendapatkan rizki di langit itu turun? Kita itu bisa mendapatkan. Ya ambil dari ayat dalam Quran sama. Ini urutan dari surat Az-Zariyat tersebut yang berurutan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Nah berbuat baik itu apa ya? Termasuk sholat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian membaca Quran, kemudian hormat pada ibu bapak, berbakti pada ibu bapak, menghormati pasangan. Kan banyak sebenarnya berbuat baik itu. Nah di titik itulah insya Allah terhubung rizki, itu aja. Nah mudah-mudahan dari memohon ampun, menurut saya insya Allah ini akan menjadi gambaran bahwa dalam memohon ampun, insya Allah kalau memang tulus, serius, dan mau untuk tidak mengulang lagi, ya insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena saya sudah sangat terbiasa dengan pasien sehingga tahu bahwa istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala itu memang benar-benar diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang memohon ampun. Ustadz, kalau seperti itu kan yang dilakukan adalah dosa seseorang kepada Allah.
Kalau dosa seseorang kepada sesama manusia tuh gimana lagi Ustaz cara berdoa? Sama ya, cara mohon ampun ya tetap mohon ampun pada Allah. Kemudian kalau orangnya jelas ada, tahu tempatnya, ya meminta maaf lah. Gitu, seperti itu. Tapi ya tidak membuka kemungkinan walaupun tahu orangnya tidak meminta maaf itu ya banyak. Jadi seperti itu. Dan beristighfar serius, sungguh-sungguh, kemudian juga berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi, ya. Kemudian memberikan masukan baik, kebenaran baik dari Quran, hadis. Insya Allah Allah akan menerima taubat. Jadi betul-betul kalau saya insya Allah berani cerita, istighfar itu sebenarnya didengarkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal istighfar itu didengarkan aja, atau istighfar itu didengarkan, diterima, dan diberikan. Nah, itu Oh iya, nggak hanya didengarkan. nggak hanya didengarkan. Karena didengarkan, semua orang bermohon ampun ya didengarkan. Walaupun itu orang kafir, didengarkan. Allah Maha mendengar, jadi tahu. Tapi diterima enggak, kan gitu. Dan kemudian diberikan nggak dari istighfar itu, kan gitu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini manfaat bagi saudara-saudara kita yang beriman. Banyak-banyaklah beristighfar, karena tujuan kita itu kan tidak masuk neraka. Tujuan kita masuk surga. Jadi sebelum roh itu diambil oleh yang punya, ya banyaklah mohon ampun dan berbuat kebaikan, karena dengan itu mudah-mudahan insya Allah dosa-dosa kita benar-benar diampuni, sehingga dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini dengan Bismillah, ya jelas ya, amal soleh itu kita harus dengan Bismillah, dan mudah diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga pada saat kita dihisab, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, sesungguhnya amal perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Nah, mudah-mudahan perbuatan buruk kita itu sudah minimalis lah istilahnya, sudah sangat kecil. Nah, perbuatan baik kita insya Allah langsung menghapus perbuatan buruk kita. Itu yang kita cari. Jadi benar-benar kerjakan istighfar itu dengan sungguh-sungguh karena Allah, dan belajar untuk tidak mau melakukan hal yang buruk lagi. Nah, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahan dan penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.